Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Hari Pancasila. Haleluya. Dan mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam tema peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 dan ayat 26 kita melihat firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kita melihat di sini satu predikat yang diberikan oleh Yesus sendiri tentang Roh Kudus, yaitu Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Penghibur. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya predikat ini bukan hanya asal predikat saja, sebutan saja tanpa makna, saudara-saudara, tetapi adalah suatu sebutan yang benar-benar didasarkan pada pekerjaan nyata dari Roh Kudus itu sendiri di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus sebagai penghibur benar-benar nyata penghiburannya di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, pengalaman dari Paulus di dalam kitab Korintus, dia sebutkan begini. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga mulai. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami terima juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan kesengsaraan kami, kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga untuk hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang menghiburkan, yang membangkitkan orang-orang yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dari Paulus dalam berbagai macam penderitaan, saudara, dalam berbagai macam kesukaran, dia mengalami penghiburan dari Tuhan. Penghiburan ini tentunya penghiburan dari Roh Kudus, penghiburan di dalam jiwa, penghiburan di dalam hati, saudara-saudara. Ketika kita dalam keadaan yang lemah, mestinya biasanya banyak orang meminta belas kasihan, bahkan mengasihani diri sendiri. Tetapi Paulus tidak. Dalam segala kelemahan yang dialami, bahkan dia mampu menguatkan orang lain. Dalam segala penderitaan yang dia alami, saudara, kesedihan, kesusahan yang dialami, biasanya orang akan memohon belas kasihan dari orang lain. Tetapi ini Paulus, justru dia menghiburkan orang lain. Menghiburkan orang lain dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang susah, sedih. Tetapi dia justru memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang lain. Saudara-saudara,
Semua itu terjadi karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Satu waktu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ditulis, ketika Paulus dalam keadaan sebagai tahanan, saudara-saudara, dalam posisi sebagai seorang tahanan karena akan dibawa ke Kaisar Roma untuk diadili pada waktu itu. Paulus dalam sebuah kapal, dalam posisi sebagai seorang tahanan. Berhari-hari lamanya kapal itu terombang-ambing. Disebutkan pada ayat yang ke-20, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kapal yang mereka ditumpangi juga oleh ratusan orang. Jumlah kami semua yang di kapal itu, ayat 37 dikatakan, jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa orang di dalam kapal yang terombang-ambing. Berapa waktu lamanya, berapa hari lamanya mereka tidak melihat matahari dan lain sebagainya. Diombang-ambingkan, dihantam oleh angin badai. Semua orang sudah putus harapan. Tapi Paulus yang ada di dalam kesukaran yang sama, yang ada di dalam ancaman yang sama, dia berusaha untuk menguatkan hati orang-orang lain. Orang-orang lain sudah tidak mau makan berhari-hari lamanya. Semua harta benda sudah dibuang ke laut. Tetapi Paulus, dia tampil berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Disebutkan demikian, saudara-saudara. Ayat yang ke-33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya dan lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Saudara-saudara, inilah kisah ketika Paulus bersama dengan 267 orang yang lain di dalam sebuah kapal yang terombang-ambing. Sudah 14 hari lamanya. Semua orang sudah putus harapan untuk jiwa mereka, untuk nyawa mereka. Semua harta sudah dibuang ke laut untuk meringankan beban kapal. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Paulus, karena dia memiliki roh Allah di dalam dirinya, saudara-saudara, dia tetap tenang dan Tuhan sudah berbicara kepada dia. Tuhan sudah berbicara kepada Paulus bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa dari penumpang kapal, kecuali kapal itu yang akan hancur, tetapi semua penumpang akan selamat. Paulus berdiri menguatkan hati orang-orang yang sedang putus asa itu. Saudara-saudara, kita berada di dalam dunia yang sama dengan semua orang saat ini. Kita berada dalam situasi yang sama, situasi pandemi. Tetapi saudara-saudara, ketika roh Allah ada di dalam kita, kita akan berbeda. Kepanikannya berbeda. Cara untuk menghadapi persoalan itu akan berbeda. Tuhan akan memberikan ketenangan, damai sejahtera. Tuhan akan memberikan penghiburan di dalam jiwa kita. Sehingga kita sanggup untuk menghiburkan orang lain, menguatkan orang lain. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang sama, saudaraku, dalam persoalan yang sama, tetapi ketika roh Allah diam di dalam kita, kita akan sanggup menghiburkan orang lain. Kita akan sanggup menguatkan orang lain, karena rohnya yang ada di dalam kita. Amin. Tuhan memberkati.